11 rakaat gitu ya. Nah, baik di Ramadan maupun di lainnya. Kemudian juga disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW itu kadang-kadang 13 rakaat. Ya, witirnya 5 rakaat tidak pakai duduk. Ya, la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dan juga diambil dari fikih kemarin bahwasannya ada keterangan di situ tentang pertanyaan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau witir? Dari sini para ulama mengatakan karahatun naum qabla sholatil witir, bukan kemakruhan tidur sebelum sholat witir gitu ya. Nah, padahal jawab Rasul SAW, Rasul nggak tidur ya. Rasul itu nggak tidur. Jawaban beliau, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya mata saya kelihatan tidur tapi hati saya tidak tidur. Kedua mata saya kelihatan tapi hati saya tidak tidur. Itulah mata hati yang selalu muraqab kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertemuan malam hari ini kita lanjutkan dari hadis yang ke-400 berapa itu? 400, kalau boleh saya 405. Ya, 405. Apakah sama? Karena kadang-kadang beda nomornya ya. Oh, 306. Oh iya. Nah ini salah ketik ini, benar salah ketik ini. Ini 304 ya, sekarang 305. Ini ketikanya saya keliru. Ya. 305. Ya, 306 ya. Ya. Wa bi sanadi al-muttasil ila al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala ila an qala wa anha radhiyallahu anha annaha qalat min kulli lailah qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witruhu ila sahar, muttafaqun alaih. Masyaallah. Wa intaha witruhu ila sahar. Ada riwayat lagi. Ya. Ahmad artinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan hadis berikut. Setiap malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan sholat witir. Dan sholat witirnya itu berhenti sampai dengan waktu sahur. Muttafaqun alaih. Ya. Al-ma'na al-ijmali waqtul witr min ba'di salat al-isya ila tulu'il fajr wa hadha waqtun ikhtiyariyun lahu fal mukallafu mukhayyarun fi iqa'ihi awwal al-lail aw wasatihi aw akhirih wattafaqu anna la tasihhu illa ba'da fi'l al-isya'i faman lam yathiq min nafsihi bil istiqadi wasat al-lail aw akhirih wasat al-lail aw akhirahu aw tara awwalahu akhdhan bil hazmi wa man kana yastayqidhu wasat al-lail aw akhirahu akhara dhalika istihbaban akhdhan bin azmi wal itar akhirul lail afdal li'annahu istaqarra 'ala al-'amal an-nabawi wa li'annahu yustajabu fi du'a 'inda nuzuli rabb 'azza wa jalla fi thuluthil akhir. Iqra. Makna global. Waktu salat witir dimulai dari sesudah salat isya hingga fajar terbit. Semuanya menunjukkan waktu ikhtiari, pilihan bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang mukallaf boleh memilih waktu kapan ia akan mengerjakannya. Apakah pada permulaan malam hari, pertengahan, ataukah akhir malam? Para ulama telah sepakat bahwa sholat witir tidak sah kecuali sesudah sholat isya. Barang siapa yang tidak percaya kepada dirinya sendiri untuk dapat bangun di tengah malam atau di akhirnya, maka ia boleh melakukan sholat witir
Di permulaan malam. Ya. Di permulaan malam. Di pemalam yasir, artinya pemalam yasir barang nggak yakin dengan dirinya. Itu apa? Yasir kan tidak percaya. Ya tidak yakin ya. Monggo saja. Tidak yakin dengan dirinya untuk bisa istiqomah bangun pada tengah malam. Nah, itu kalau bisa, maka hendaknya nyari selamat, ya, nyari selamat witir fi awalil lail. Nah, awalil lail itu mulai kapan? Ya, setelah Isya, setelah Ba'diyah itu awalul lail. Tuh. Kalau nggak bisa, pertengahan malam atau akhir malam. Akhdam bil hazmi. Lanjut. Dan barang siapa yang mampu bangun di tengah malam atau di akhirnya, maka ia boleh mengakhirkannya. Bahkan ini lebih disunahkan. Melakukan sholat witir di penghujung malam lebih afdol, karena hal itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan karena dalam waktu itu doa diperkenankan, sebab rahmat Allah diturunkan pada sepertiga terakhir dari malam hari. Masya Allah. Inna nuzuli Rabb, yaitu diartikan rahmat Allah. Ya, inna nuzuli Rabb di sini ketika turunnya Rabb gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di sepertiga malam kan dikatakan turun, gitu kan? Kemudian tanya, siapa yang minta hajat maka aku kabulkan, siapa yang mohon ampunan maka akan aku ampuni, gitu ya. Nah, ini pertengahan malam ini merupakan pasar dari orang-orang solihin, gitu ya. Ini termasuk hal yang sangat berharga bagi orang-orang solihin. Karena apa? Untuk memohon entah itu hajat-hajat yang bersifat ad-dini, agama atau dunia, atau ukhrawi, atau peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus menyeru pada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, menikmati malam-malamnya bersama Allah Subhanahu wa taala itu. Karena ada di sulusul lail ada istilah sulusul akhir, gitu kan. Fi sulusul akhir. Sulusul akhir itu kapan? Kalau malamnya itu 11 jam. Sekarang berapa jam ya sama mama itu? 11 jam. Atau taruhlah malamnya 12 jam, tapi enggak ada malam 12 jam. Itu kan berarti 4 jam yang pertama itu kira-kira 6 tuh ya, karena maghribnya berapa ini? Sama maghrib ya kira-kira jam 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu awal lail. Akhirnya sampai jam 10. Kemudian 11, 12, 1, 2. Nah ini pertengahan puasa lail. Ya 2 sampai terakhir sulusul al-akhir. 2, 3, 4, 5. Nah ini kemarin subuhnya jam 5. Ya gitu kan kira-kira jam 2 terus yaitu sulusul al-akhir. Ya kemudian di sulus yang itu juga yang paling akhir itu juga dibagi lagi ya, sulus yang lain. Ada namanya waktu sahar. Ya itu kan akhir lail. Nah waktu sahar adalah waktu sahar. Sahar itu kapan? Sahar itu tempat sahurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kapan? Ya kira-kira kurang 10 menitan lah ya, sampai kurang 10 menitan subuh. Kira-kira begitu. Waktu as-sahar. As-sahar ya bisa juga mulai di akhir yang pertama tadi di waktu sahar sulusul al-akhir ya silahkan saja. Sulusul al-akhir jam 2 sampai selanjutnya. Itu sulusul al-akhir. Masya Allah. Ini kalau bisa itu lebih afdol. Ini lebih afdol. Masya Allah. Ya, jangan lupa juga ketika masih ada waktu digunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang
al-mustaghfirina bil ashar. Orang yang membaca istighfar di waktu-waktu sahur. Ya, astagfirullah ya, innahu kana ghaffara. Istaghfiru wa qul istaghfiru innahu kana ghaffara. Nah, ini berbanyak astagfirullah innahu kana ghaffara. Al-ma'na al-ijmali anha an Aisyah min kulli lail. Lanjut. Analisis lafaz. Anha dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, yakni sama sumbernya dengan hadis sebelumnya. Min kulli lailin, pada setiap malam. Kalimat ini merupakan keterangan yang menunjukkan makna boleh, dan bahwa waktu sholat witir itu dimulai dari setelah mengerjakan sholat isya hingga fajar terbit. Wa tanha witruhu ila sahari. Makna yang dimaksud ialah akhir malam, sesaat sebelum fajar terbit. Lihat ya, wa tanha wa witruhu ila sahar, sampai waktu sahur. Kapan itu? Al-murad bihi akhirul lail, ujung penghujung malam. Wa zaman, yaitu masa alladzi yaqibu al-fajr, yang kemudian berlanjut dengan fajar, bersambung dengan fajar. Sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Waalaikumsalam. Nah, sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan kira-kira kurang 60 atau 50-an ayat itu ya, kira-kira. Nah, itu ya kira-kira 10 menit sebelum subuh gitu ya. Nah, gitu, makanya ada namanya imsak gitu, ada namanya imsak. Itu waktu-waktunya. Karena Rasulullah SAW tidak banyak, paling kurma, kemudian air ya. Itulah sahur Rasulullah SAW. Jadi tidak bentuk waktu yang panjang. Ya, waktu as-sahar. Masya Allah. Meskipun boleh seseorang itu sahur makan dulu setelah isya, tapi katanya tidak dapat kesunahan. Yang dapat kesunahan itu ya yang sahurnya di akhir. Tapi niat sudah dapat. Masya Allah. Wa antaha witruhu ila sahar. Dan berakhir witirnya Rasulullah SAW itu sampai sahar. Karena beliau itu yang mulainya itu kan panjang ya. Qumil laila illa qalila. Disuruh Muhammad, kamu itu qiyamul lail lah ya, malam semuanya kecuali sedikit. Nisfahu, separuh malam. Kalau separuh malam ya 5 jam lebih. Awil kusminu qalilan, ya kalau atau ya 5 jam lah. Auzid alaihi, atau lebih dari 5 jam setengah atau 6 jam lebih. Loh, itu kan seolah-olah begitu perintahnya. Dan kemudian warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran seoptimal mungkin, bagus mungkin. Masya Allah. Ini model yang modelnya Rasulullah SAW yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan dikerjakan oleh Rasulullah SAW jika tidak ada uzur. Jadi wajib ya bagi Rasulullah SAW itu qiyamul lail, bagi umatnya termasuk amal yang afdol. Ya, qiyamul lail bisa di awal lail, setelah isya, bisa siwasatul lail jam 10 ke atas sampai jam 2 kira-kira, atau di akhir lail ya di jam 2 sampai subuh gitu ya. Jadi ini makanya hadis maqama Ramadan imanan wa ihtisaban itu qiyamul lail. Barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan iman dan ihtisab, maka semua dosa yang diampuni Allah Ta'ala. Yang model-model kita kebanyakan qiyamul lailnya di awal lail. Di awal lail ya. Setelah isya langsung nyambung. Tapi kalau dulu di akhir lail, di awal, di tengahan itu ya, sampai dekat subuh
Sekarang yang model begini ini, yang model begitu tuh katanya di Hadramut itu ada yang mulai jam 12. Atau itu mungkin di sini masih ada ya. Mungkin di Temboro itu kalau nggak salah teman-teman tabligh itu menghafalkan Quran tiap malam kalau nggak salah. Jadi kita bisa bayangkan mereka menghidupkan sunnah ini. Mulai jam berapa itu? Banyak sekali. Jadi dengan Al-Quran, Masya Allah. Tapi nggak tahu, saya belum pernah hadir ya. Nah itu bacanya pakai tartil. Kalau tartil kita keburu ya. Kalau temponya yang tartil gitu. Tapi kalau temponya hadir yang dengan kualitas yang optimal ya bisa saja. Berarti setelah Isya sampai subuh kan begitu. Berapa jam setelah Isya sampai subuh? Jam 8 sampai subuh, jam 8. Wah, panjang. Ini kalau nggak benar-benar kuat belum tentu ya. Masya Allah. Katanya ada, ya katanya ada yang model begitu. Jadi begitu Rasulullah SAW kita bisa bayangkan akhirnya finishnya itu waktu sahar, kurang sedikit subuh. Nah kemudian sholat subuh, ya gitu kan hadis yang lalu langsung kan gitu dalam hadis sebelumnya. Kemudian kan wayarka ya wayutiru bisa sajdatin wayarka rakaatayil fajr fatil salasata asyrata rakaatan, dan itulah 13 rakaat. Nah kenapa ya Rasul istirahat sebentar setelah sholat subuh, setelah sholat qobliyah subuh, istirahat sebentar dengan berbaring dengan lambung yang kanan, ya kemudian sholat. Dan kemudian kata Siti Aisyah, sholat qobliyah subuhnya Rasul itu nggak panjang, 2 rakaat saja, dan nggak panjang kalau dibandingkan dengan yang qiyamul lailnya jauh. Makanya apakah tadi pakai baca surat apa enggak? Begitu pertanyaannya, katakan itu. Saking pendeknya. Nah ini. Fikul hadis. Nah. Fikih hadis. Boleh mengerjakan sholat witir di semua waktu di malam hari setelah melakukan sholat isya. Ya. Yang kedua, hal yang paling utama dalam sholat witir ialah dilakukan di akhir malam, yakni di penghujung waktu bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu bangun di waktu itu. Yang ketiga, sholat di waktu sahur sangat dianjurkan karena jatuh pada waktu malam yang paling utama. Ajib. Sholatus sahar muraqabun fiha ittaqa'a fi afdalis sa'at al-lail. Salat pada waktu sahar ini dianjurkan ya karena jatuh pada waktu yang paling afdal, waktu sahar. Dan justru waktu sahar itu enak kalau setelah tidur ya. Setelah tidur itu kan biasanya waktu sahar. Itu pun kalau nggak ada gangguan-gangguan ya bisa masih ya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu min al-laili fataraka qiyam al-lail muttafaqun alaih. Satu firman artinya Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma menceritakan hadis berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, "Hai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Pada awal mulanya ia biasa sholat di sebagian malam, kemudian ia meninggalkan sholatul lailnya." Muttafaq alaih. Ya, fataraka qiyamul lail. Ya, kemudian meninggalkan qiyamul lail. Ya, misalnya sholat
tambahan pada waktu setelah isya, kemudian dia nggak sholat qiyamul lail. Tadi kan dikatakan qiyamul lail itu atau witir ya, itu bisa dilakukan setelah isya langsung sampai datangnya sebelum sholat subuh. Nah, ini hendaknya bisa istiqomah terus, jangan sampai terputus. Jangan seperti fulan ya, asalnya qiyamul lail kemudian meninggalkan qiyamul lail. Masya Allah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-ma'na al-ijmali kana min hadi sallallahu alaihi wasallam ayatafaqad ahwal ashabi wa yashkuru al-muhsin wa yurshidu al-musi' wa ya'khudhu ala yadi adh-dhalim wa yu'inu al-makruba. Hadha Abdullah bin Amr i'tada qiyamul lail thumma takasala. Termasuk tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah beliau selalu meneliti hal ikhwal yang dilakukan oleh sahabatnya. Maka beliau memuji orang yang berbuat baik dan membimbing orang yang berbuat buruk, menyadarkan orang yang berbuat aniaya dan membantu orang yang tertimpa musibah. Inilah Abdullah ibnu Amr. Ia biasa melakukan sholatul lail, kemudian ia malas dan memutuskannya. Ya, wa qata'a dzalika fa'atahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la takun mithla fulan wa abama 'amdan liqasdi as-satri alaihi fa kullu man i'tada ibadatan yukrahu lahu qat'uha illa li'udhrin fa yuktabu lahu ajruha fadlan min Allah wa ihsana. Lanjut. Maka Nabi SAW menegurnya dan mengatakan kepadanya dengan bahasa sindiran melalui sabdanya, janganlah kamu seperti si fulan. Nabi SAW sengaja tidak menyebutkan dirinya secara jelas, melainkan memakai nama samaran dengan maksud agar Abdullah ibnu Amr tidak terlalu malu. Masya Allah. Ya, jangan kayak fulan, asalnya kamu lel kemudian nggak kayak mulai lagi. Nah ini ya. Jadi Rasul memuji, kalau belum bisa banyak ya yang sedikit dulu. Kemarin dalam pertemuan yang lalu dikatakan sebaik-baik amal yang paling afdal itu adalah yang dawam, yang terus berlanjut ya. Wa in qalla, meskipun secara kuantitasnya itu sedikit, tapi terus berlanjut, tidak banyak tahu-tahu setelah itu nggak ketemu lagi sampai tahun depan. Ya lumayan sih sholat, tapi nggak ketemu lagi tahun depan ya, reuni lagi tiap tahunan ketemunya itu di Ramadan tahunan reuninya. Setelah itu hilang lagi, jadi ketemunya Ramadan tahun berikutnya. Masya Allah. Ya lanjut. At-tahil lafzi. Barang siapa yang membiasakan suatu amal ibadah, makruh baginya memutuskan ibadah tersebut kecuali karena ada uzur yang menghalanginya. Akan tetapi tetap dicatatkan baginya pahala yang sama seperti ketika ia sedang melakukan ibadah wiridnya. Hal itu sebagai karunia dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enaknya orang yang istiqomah. Orang selalu mendawamkan amal, ya ketika dia sengaja sudah ingin tahu-tahu ada uzur, maka tetap tulisannya yang biasanya dapat pahala itu tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sengaja dia ada uzur. Nah, iya. Tapi kalau nggak pernah, ya belum. Ini bagi orang yang sudah biasa. Lanjut. Analisis lafaz. La takun mithla fulanin. Nabi SAW sengaja tidak menyebut namanya dengan jelas dan juga tidak menamakannya dengan maksud agar orang yang bersangkutan tidak malu. Ya. Kana yaqumu minal laili, sebagian malam harinya ia lakukan untuk sholatul lail. Fiqhul hadis. Fiqih hadis.
Pertama, sholatul lail tidak wajib, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya terbatas melakukan teguran terhadapnya. Kedua, disunnahkan melestarikan kebaikan yang biasa dilakukan tanpa berlebih-lebihan, dan orang yang meninggalkannya agar ditegur. Masya Allah. Ya, diingatkan gitu ya. Ini sunnah juga. Wa mu'adzabatu man qata'a dzalik. Serta menegur orang yang tidak mendawamkan. Asalnya dawam kok berhenti. Nah, itu ditanyakan, gitu kan. Biasanya ngaji, enggak ngaji, ditanyakan mana pulang. Nah, gitu ya. Biasanya mulai enggak kelihatan mana pulang. Ini adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan semuanya prajurit ataupun orang bawahnya itu kan diteliti semua. Tanya sampai tidak kelihatan burung, mana hudhud ini, nggak ada yang awas. Kok datang? Laat bahanahu, bukan kata sebelah dia. Ya, tahu-tahu datang dia, Masya Allah, dengan membawa kabar yang sangat besar. Jadi Nabi Sulaiman kekuasaannya sampai di binatang-binatang begitu. Jadi namanya at-tafaqqud. At-tafaqqud itu ya tadi itu, at-tafaqqud itu merasa kehilangan asalnya. Tafaqqud dari mana ya? At-tafaqqud. Kata tadi kana berarti ayatafaqqad ahwala ashabi. Yatafaqqad itu merasa kehilangan aslinya, artinya mencari mana. Asalnya qiyamul kok enggak qiyamul. Jadi bukan mencari kesalahan. Terus seorang murabi atau pendidik itu memberikan semangat terus. Ketika tidak ada ditanyakan. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awtiru ya ahlul Qur'an wa inna Allaha witrun yuhibbul witra rawal khamsa wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Naam. Baik, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Ali karamallahu wajhah menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, berwitirlah kamu sekalian, wahai ahli Al-Quran, karena sesungguhnya Allah witir, Dia menyukai witir. Riwayat Khamsah dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Masya Allah. Ya, lanjut. Al-ma'na al-ijmali. Al-mu'minuna ahlul Quran. نزل على نبيهم فآمنوا به وعملوا بأحكامه وحفظة القرآن منهم أحق وأولى حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإيثار وخص القرآن بالذكر يكثروا من تلاوته فيه. Makna keseluruhan, orang-orang mukmin adalah ahli Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW, lalu mereka beriman kepadanya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Tetapi yang lebih berhak menyandang gelar ini ialah mereka yang hafal Al-Quran. Nabi SAW menganjurkan kepada mereka agar melakukan sholat witir. Dalam hadis ini disebutkan lafaz Al-Quran secara khusus dengan maksud agar mereka banyak membacanya di dalam sholat witirnya itu. Baca Al-Quran ya, panjang berarti witirnya ya. Masya Allah. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala ganjil, maka senang yang ganjil. Al-tahlil lafzi ya al-Quran al-murad bihim al-mu'minun. Terus baca artinya. Analisis lafaz ya ahlal Quran, makna yang dimaksud ialah orang-orang mukmin. Nama mereka dikaitkan dengan Al-Quran karena mereka percaya kepadanya dan mengamalkan hal yang diperintahkan serta menjauhi hal yang dilarang. Fa innallaha witrun,
Sesungguhnya Allah itu esa di dalam zatnya, maka dia tidak terbagi-bagi. Esa dalam sifatnya, maka tidak ada yang serupa dan semisal dengan dia. Esa pula di dalam perbuatannya, maka tidak ada sekutu baginya, dan tidak pula ada pembantunya. Masya Allah. Ini yang dimaksud wahdaniyat. Ya, wahdaniyat dalam teori makna definisi atau dari Asy'ariyah itu tunggal di dalam zatnya, tunggal di dalam sifatnya, tunggal di dalam af'alnya, dalam fi'ilnya, dalam pekerjaannya. Nah, ini yang harus dipahami. Wahdaniyat itu arti esa. Nah, kalau kita esa itu nggak tahu esa itu apakah memang tunggal ya artinya. Apa satu? Saya nggak kurang tahu esa itu bahasa apa itu? Indonesia apa? Sanskerta ya. Jadi itu masih multi tafsir mungkin ya. Masih bisa ini ya, Pak Pur yang senang kalimat-kalimat begini Pak Pur. Jadi kalau kita mengartikan berketuhanan yang maha satu, begitu kan? Karena qul huwallahu ahad. Ya. Ini berketuhanan itu apakah harus bertuhan satu? Jadi kita tidak tahu situ ya. Oke lah. Jadi ada makna di dalam kajian tauhid itu kan ada sifat dari sifat yang wajib 20 itu, yang wajib bagi orang mukmin. Nah, ini harus mengetahui sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala ketika dia mukallaf, harus mengenal Tuhannya. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bi istiqani. Pertama kali yang wajib bagi orang mukmin muslim itu adalah mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Bagaimana bisa dia itu muamalah? Bagaimana dia bisa berdialog? Bagaimana dia bisa beribadah tunduk padanya kalau nggak kenal? Kan begitu. Harus kenal. Para ulama mazhab Asy'ari mengatakan dengan mengenal apa? Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terbagi menjadi 3. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil dan sifat jaiz. Apa wajib itu? Wajib itu adalah akal tidak menerima jika tidak ada. Itu wajib. Jadi wajib bagi Allah itu artinya bukan wajib harus, bukan itu. Ini bahasa mantek ini. Wajib itu akal tidak menerima ketika tidak ada. Mustahil akal tidak menerima ketika ada. Jaiz silakan saja akal menerima ada atau tidaknya. Nah, ini. Kemudian di dalam sifat wajib itu ada 20 itu kan wujud. Nah, akal tidak menerima ketika dikatakan Allah itu tidak ada, kan begitu. Ini namanya wajib itu begitu. Kalau mustahil, misalnya dikatakan tidak ada Tuhan, akal tidak menerima tentang adanya kata-kata itu. Nah, nama wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah mudrat iradat ilmu sama ilmu hayat sama basar kalam. Kemudian qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalimah. Dari sifat yang wajib itu dibagi menjadi 4, kan gitu kita. Ada namanya sifat nafsiyah yaitu wujud, ada namanya sifat salbiyah
ya, sifat salbiyah, yang mana salbiyah itu kalau Tuhan harus adanya itu, yaitu tidak ada awal bagi Tuhan, tidak ada akhirnya. Jadi nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Kalau asalnya nggak ada, kemudian diciptakan patung. Nah, ini bahasa sana nggak ada. Yang namanya Tuhan asalnya nggak ada, kemudian dilahirkan, kemudian dikatakan Tuhan, tidak ada. Mesti bukan. Harus syaratnya salb namanya, as-salbun, mencabut. Oh, makanya dikatakan salb. Jadi kalau nggak ada sifat ini, berarti jangan mengaku-ngaku. Salbiyah, ya. Lidah bakok mukhalafal hawadis, beda dengan makhluk, nggak ada yang sama dalam segala hal. Makanya jangan sampai menyamakan, membentukkan Allah dalam bayangan kita dengan apapun, pasti salah. Yamu binafsih, tidak butuh pada makhluk, tidak butuh pada selain Allah Ta'ala. Nah, namanya wahdaniyat. Ini sifat salbiyah, yaitu esanati, satu di dalam zatnya. Fala yaqbalu al-inqisam, tidak menerima dibagi-bagi. Apa ini tidak menerima dibagi-bagi itu? Ada bagian namanya kepala, ada bagian namanya tangan, ada bagian namanya kaki. Itu bagian-bagian. Nah, itu ya. Yang kita ini pokoknya wallahu a'lam, bentuknya ya kita yakini ada, wallahu a'lam. Ini terbagi-bagi. Wahidun fi sifatihi fala syubalahu wala mislalahu. Tidak ada menyerupai sifatnya. Ya, tidak ada menyerupai Allah Subhanahu wa taala atau menyerupainya. Wahidun fi af'alihi, satu dalamnya, fala syarika lahu wala mu'ina lahu. Maka tidak ada yang menyekutukan. Artinya apa? Tidak ada pekerjaan itu yang mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala ataupun yang membantunya. Tidak ada. Tapi Allah menugaskan, iya. Menugaskan, iya. Benar enggak? Allah menugaskan, iya. Menurunkan, wa anzala minas sama'i ma'an, kami turunkan dari langit air. Nah, itu berarti sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun diteliti, berproses, itu semuanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saja yang dikerjakan makhluk sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadir kita saat ini adalah ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah disebutkan di dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kalian semua dan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini kita kalau tidak dihadirkan Allah sini, kita akan bisa hadir. Kita akan bisa hadir. Itu apa? Wahidun fi af'ali fala syarika lahu wala mu'ina. Ya, jadi ada istilah ya, istilah satu itu tadi itu, satu dalam zatnya, satu dalam sifat, dan satu dalam pekerjaannya. Nah, ini diartikan oleh Sayyid Alawi di dalam kitab Ibadul Ahkam semacam ini. Ini sangat penting sekali. Nah, lanjut. Yuhibbul witra. Yuhibbul witra, menerimanya dari orang yang mengerjakan dan memberi pahala sebagai imbalannya. Ya, terus. Fikih hadis. Salat witir adalah sunat muakkad, bukan fardu dan bukan pula wajib. Demikian menurut pendapat semua imam kecuali Imam Abu Hanifah. Ya, ini kira-kira semua sudah tahu. Dalam pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu telah disebutkan menurut Abu Hanifah itu adalah hukumnya wajib. Jadi kalau sholat 5 waktu fardu, kalau yang ini wajib gitu ya, yang witir ini dikatakan wajib. Ini menurut mereka. Jadi pasti akan melihat orang-orang
yang saya lihat orang-orang Turkiya itu madhabnya madhab Hanafi. Itu setelah sholat langsung sholat qobliyah, sholat ba'diyah, kemudian witir, ya. Karena mereka ini adalah wajib. Lanjut. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir. Muttafaqun alaih. Al-mana al-ijmali an-nasu binisbati al-witri qismani, qismun wasaqa bil istiqadhi akhir al-laili fa ta'khirul witr lahu afdalu li afdaliyati akhir al-lail wa huwa waqtu tajalli wa istijabatu du'a wa qismun lam yathik bil istiqadhi akhir al-lail fa taqdimul witr fi haqqi afdalu akhdan bil hazmi wal hadithu fi haqqi ahli al-qism al-awwal والحديث في حق أهل القسم الأول والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من الليل كله ولكن تأخير الوتر هو الغالب من فعله. Makna keseluruhan, manusia itu ada dua macam sehubungan dengan masalah sholat witir. Sebagian ada yang percaya bahwa dirinya mampu bangun di penghujung malam. Yakin, ya, bukan percaya. Yang enak mana saya mana yakin. Sebagian orang yang yakin. Ada yang yakin bahwa dirinya mampu bangun di penghujung malam. Maka mengakhirkan sholat witir baginya lebih utama, yaitu waktu di mana rahmat Allah turun dan doa diperkenankan. Sebagian yang lainnya ada yang tidak yakin kepada dirinya untuk dapat bangun di penghujung malam. Maka mendahulukan sholat witir baginya merupakan hal yang paling utama sebagai tindakan hati-hati. Apa yang disebut di dalam hadis ini ditujukan kepada golongan pertama, yaitu mereka yang mampu bangun di penghujung malam. Nabi SAW pernah mengerjakan sholat witir di semua waktu pada malam hari. Tetapi yang kebanyakan beliau lakukan ialah mengakhirkan waktunya di penghujung malam. Masya Allah. Jadi semua waktu, ada awal, ada tengah, ada akhir. Tapi yang ghalib, yang biasanya adalah di takhir witir, mengakhirkan witir. Masya Allah. Jadi kalau tidak dibagi begini, ya, hadis ini ada diambil satu saja, maka akan bingung, gitu kan. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian pada waktu malam itu witir. Masyaallah. Ya, jadi ada orang yang kalau bagi orang yang sudah bisa dinyatakan sudah kebiasaannya itu bisa, maka afdal menjadikan akhir sholat malamnya itu witro, ya, pada akhir malam. Wal hadis fi haqqi al-qism al-awwal. Jadi ini hadis ini ditujukan pada orang yang bisa pada golongan yang pertama, yaitu yang selalu mendawamkan qiyamul di akhir malam. Tapi bagi orang yang belum bisa, ya, yang belum bisa yakin, untuk nyari hati-hatinya, maka afdal baginya itu mengerjakannya di awal waktu, gitu ya. Nah, ini sebagaimana Rasul menyuruh Abu Hurairah, ya, menyuruh Abu Hurairah wasiat pada Abu Hurairah. Di antaranya wasiat beliau, ya, sholat duha, ya, kemudian ya, puasa tiga hari per tiap bulannya, dan kemudian janganlah engkau tidur sebelum sholat witir. Wah, itu ya, kemudian tidur sholatlah witir. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Lanjut. Analisis lafaz. Ij'alu akhira sholatikum.
Yang dimaksud ialah sholat sunnah. Fikih hadis, disunatkan mengakhiri sholatul lail dengan sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah terakhir di malam hari. Ya. An Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witrani fil lail. Rawahu Ahmad wa salata wa sahahu Ibnu Hibban. Pak Pur baca kitab apa? Ada kitab? Nah. Ya. Sesampainya ya. Ya, nyampe. Talq ibnu Ali radhiyallahu an menceritakan hadis berikut yang artinya, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Riwayat Ahmad dan sholat sah dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Al-ma'na al-ijmali al-witru la yutakarraru fil laili wahidah fi lailatin wahidah lianna takrirahu yubtilu ma'na wa lianna takrirahu yubtilu ma'na witriyati ya lianna takrirahu yubtilu ma'na witriyati yang taribu syaf'an hina idzin faman awtara thumma arada an yatanaffala falyatanaffal wa la yu'idul witra wa in syaa dhamma rak'atan ila witrihi al-awwal thumma yusalli ma syaa thumma yutiru akhiran wa hadha ila lam yakhaf tulu' al-fajri wa kanat sa'ah fil waqti. Nah, makna keseluruhan. Salat witir tidak boleh berulang di dalam satu malam. Mengulanginya berarti membatalkan pengertian witir atau ganjilnya, karena keadaannya berubah menjadi syafa atau genap. Barang siapa telah mengerjakan salat witir, lalu ia hendak melakukan salat sunnah lagi, ia boleh mengerjakannya lagi, tetapi jangan salat witir. Jika ia suka, sebaiknya menggabungkan 1 rakaat lainnya kepada witir yang pertama, lalu mengerjakan sholat sesukanya, dan ia boleh melakukan sholat witir di penghujung sholatnya. Hal ini boleh dilakukan apabila tidak dikhawatirkan datangnya waktu subuh dan waktunya cukup panjang untuk mengerjakannya. Jadi kata Nabi, ya, al-kamakal tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi tidak sampai terulang. Ya, ini caranya, kalau witir satunya witir sudah ganjil, terus ditambah ganjil lagi kan jadi genap. Faman autara, barang siapa yang sudah salat witir kemudian tidak salat malam, ya udah salat malam saja. Ya. Ayatanaffala falyatanaffal wala yu'idu al-witra, enggak usah ngulangi witirnya. Ini pilihan yang pertama. Wa in syaa, ya jika mau, ya udahlah. Ya dhamma rak'atan, dia menambah 1 rakaat. 1 rakaat ila witrihi pada yang salat ganjil yang sebelumnya. Nah, ini ada begitu. Jadi sudah witir ini. Sudah witir. Misalnya setelah Isya sudah salat witir. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun pada waktu malam. Ya. Saya langsung saja, monggo. Atau enggak saya salat asy-syafa' namanya. Ditambah ganjil saja. Salat 1 rakaat niat untuk menambahi yang witir sebelumnya. Baru setelah itu sholat sunat, kemudian diakhiri sholat witir. Ini untuk menghidupkan hadis ini, la witrani fil lail, ya, fil lailah. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Ini untuk menggabungkan ini. Atau terus ya sholat itu kemudian diakhiri dengan witir. Kalau tidak
memang tidak khawatir akan ketemu sama waktu subuh. Nah, ini waktunya masih panjang. Tapi kalau waktunya pendek, ya udah nambah 2 rakaat atau ini saja. Tak usah yang model begini nih. Tak usah model yang sholat 1 rakaat untuk niat menggenapkan yang witir sebelumnya, yang ganjil sebelumnya. Tak usah. At-tahallul lafzi. Lanjut lagi. Analisis lafaz. La witrani fi lailatin. Tidak boleh menggabungkan atau tidak boleh melakukan 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Nafi yang ada dalam kalimat ini bermakna nahi atau larangan. Masya Allah. Jadi tidak ada 2 witir pada malam. Artinya jangan sholat 2 witir dalam 1 malam. Ya, terus. Sehingga makna yang dimaksud ialah janganlah kalian melakukan sholat witir 2 kali dalam semalam. Huruf la beramal seperti amalnya laisa, Ya. yaitu merafa'kan isim dan menashabkan khabar. La witroni. Ya. Witroni apa? Isimnya la. Kayak gitu, Man. Ya, di jurumnya. Ingat enggak? Bilailatin. Nah, ini. Dan menasabkan khabar. Oh, tidak ada. Terus. Sedangkan lafaz fitroni adalah isim yang dirafa'kan dengan alif karena merupakan isim mutsana. Dan yang dijadikan muta'alliq jar majrur berkedudukan menjadi khabar. Ya. Dan sama muta'alliqun jar majrur khabaruha. Masya Allah. Terus lanjut. Fikih hadis. Tidak boleh membatalkan sholat witir sesudah mengerjakannya. Demikianlah menurut mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf. Ya, Masya Allah ya. Tidak boleh la yajuzu ibtalu witri ba'da sholatihi wa bihi qala aktsaru al ulama min salaf. Apa artinya, Bun? Ulangi, Bun. Tidak boleh membatalkan sholat witir sesudah mengerjakannya. Demikianlah menurut mayoritas ulama salaf dan ulama khalaf. Ya, tidak boleh membatalkan. Apa artinya nanti? Ya kalau witir kemudian witir lagi itu kan jadi genap nanti itu. Akhirnya tidak ada dalam 1 malam itu tidak ada witirnya. Karena sudah dia niat witir lagi, padahal dia dijadikan hendaknya dia itu sholat witir, tidak akan ada maknanya. Ini maknanya bukan kalau tadi kan sholat syafa' tadi, ya, yang pertama kali sholat witir duluan untuk menggenapi, tapi nanti di akhir witir kan beres. Nah, kalau nggak ada witir tambah witir sama dengan asyafa', ganjil tambah ganjil sama dengan genap. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang. Semoga hadis yang kita baca pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Semoga kita dan anak cucu kita jadikan orang yang selalu mendirikan sholat ya dengan benar dan menghidupkan malam-malamnya ataupun menghidupkan sunnah-sunnahnya termasuk sholat witir. Semoga kita dan mereka menjadi orang yang mendawamkan sholat witir. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca kajian selanjutnya. Sebulan. Gak usah pakai mic. Pakai itu aja mic yang kecil itu. Yang gagal paham Maulid Nabi. Bulan ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana mayoritas umat Islam di seluruh dunia bersukacita merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan seperti biasanya, pada bulan seperti ini, kelompok yang gagal paham selalu mencari-cari alasan untuk melemahkan semangat kaum muslimin merayakan hari kelahiran baginda Nabi SAW. Menurut kelompok yang gagal paham tersebut, pada bulan Rabiul Awal ini, selain merupakan hari kelahiran, juga sekaligus hari wafatnya baginda Nabi SAW. Karena itu menurut kelompok gagal paham ini, sudah sewajarnya pada bulan ini umat Islam tidak bersukacita dengan hari lahirnya baginda SAW dan justru berkabung dengan wafatnya baginda SAW. Tentu saja alasan kelompok gagal paham ini tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama. Islam lebih menekankan merayakan kesyukuran atas suatu karunia dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada meratapi musibah yang telah terjadi. Sebagai contoh, hari Jumat adalah hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, bapa umat manusia, dan sekaligus hari wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Islam justru menjadikan hari Jumat sebagai hari raya bagi umat Islam, bukan hari berkabung. Hari Asyura adalah hari selamatnya Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sekaligus hari syahidnya Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma di Karbala oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Islam menjadikan hari Asyura sebagai hari raya bagi umat Islam dengan dianjurkannya berpuasa sebagai rasa syukur atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Para ulama fikih justru mencela sebagian umat Islam, yaitu Syiah, yang menjadikan hari Asyura sebagai hari berkabung atas gugurnya Sayyidina Husain alaihissalam. Ya, mereka akan ngirim-ngirim cerita Karbala ya, akan dibagi-bagi dan menghidupkan itulah. Di saat orang-orang hari Asyura berpuasa, dia bergencar itu, dan hadis-hadis yang Asyura seolah-olah yang menganjurkan puasa itu ya kelihatannya kurang digemborkan gitu ya. Lebih mengutamakan cerita tentang Karbalanya itu. Lanjut. Seandainya hari wafatnya seorang yang besar harus dijadikan hari berkabung, tentu setiap hari kita akan berkabung. Karena dalam hari-hari yang telah berlalu pasti ada seorang nabi atau kekasih Allah yang wafat pada hari tersebut. Wallahu a'lam. Ini kemarin kan sudah di penghujung ya, tentang gembira dan sebagainya, ataupun orang-orang Wahabi juga memperingati Muhammad bin Wahab bahkan sepekan Abdullah bin Wahab untuk menceritakannya. Ya, kalau Nabi diceritakan itu mereka nggak mau ya, justru kisahnya sendiri sudah diungkap. Kemudian mereka meneruskan, kalau memang Rabiul Awal itu kan bukan hanya lahirnya Rasul, wafatnya, kenapa kok nggak berkabung? Nah ini jawabannya diselesaikan juga ya. Tidak harus Islam lebih menekankan itu adalah hari bahagia, bersyukur ya dengan kali Rasulullah SAW, bukan menampakkan hari kewafatnya Rasulullah SAW. Memang yang seringkali kalau Nabi maka maulidnya, tapi kalau para aulia, para orang solihin itu justru mengingat haul meninggalnya gitu ya, haul meninggalnya. Sedikit 6 menit. Bagian 9. Tawasul, tabaruk, istighosah. Mencium makam Nabi SAW. Wahabi berkata, mengusap dan mencium makam para wali termasuk makam Nabi SAW dengan tujuan tabaruk itu haram dan syirik. Syekh Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Ziyaratul Kubur wal Istinjad bil Makbur, kitab kecil yang dibagi-bagikan secara gratis sebagai berikut. Yang artinya penjelasan hukum mengusap makam, mencium dan mengusapkan pipi kepadanya. Adapun mengusap makam manapun, menciumnya dan mengusapkan pipi kepadanya, maka hukumnya dilarang oleh kesepakatan kaum muslimin, meskipun makam tersebut makam para nabi.
Ini belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kaum salaf umat Islam serta para imamnya. Bahkan ini termasuk syirik. Dalam pernyataan di atas, Syekh Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mengusap, mencium dan mengusapkan pipi ke makam siapapun, termasuk makam para nabi, adalah dilarang, termasuk perbuatan syirik dan belum pernah dilakukan oleh generasi salaf dan para imam mereka. Sunni berkata, tentu saja pernyataan tersebut tidak benar, ngawur, bohong dan bertolak belakang dengan fakta dan realita. Terdapat banyak riwayat dari kaum salaf yang soleh yang mencium makam Nabi SAW. Pertama, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah meriwayatkan mencium makam Nabi SAW, yang artinya Daud bin Abi Sholih berkata, pada suatu hari Marwan datang, lalu menemukan seorang laki-laki menaruh wajahnya di atas makam Nabi SAW. Marwan berkata, tahukah kamu apa yang kamu perbuat? Lalu laki-laki tersebut menghadapnya. Ternyata ia sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Lalu ia menjawab, ya, aku mendatangi Rasulullah SAW, bukan mendatangi batu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan tangisi agama apabila diurus oleh ahlinya. Akan tetapi tangisilah agama apabila diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Ibnu As-Sakir dalam Tarikhu Dimashq, dan Dawud bin Abi Sholih. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat, Ibnu Abi Khaisamah dalam At-Tarikh Al-Kabir, dan Ibnu Asakir dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Hadis tersebut setidaknya bernilai hasan. Hadis tersebut telah disahihkan oleh Al-Hakim, Az-Zahabi dan As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir. Masya Allah. Ya. Jadi sahabat, ya, di sini sahabat melakukan itu, tempelkan, tidak masalah. Katanya nggak pernah ada di kaum-kaum seperti dahulu. Nah, ini dibongkar ternyata ada riwayatnya, gitu ya. Lanjut. Hadis kedua, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meletakkan tangan kanannya ke makam Nabi SAW setiap datang dari perjalanan, yang artinya dari Nafi' bahwa apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma datang dari suatu perjalanan, ia menunaikan sholat 2 rakaat di masjid, lalu mendatangi Nabi SAW, lalu meletakkan tangan kanannya ke makam Nabi SAW dan membelakangi kiblat. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Jadi zaman dahulu makam Nabi nggak ada tutupnya, ya, nggak ada tutupnya. Sampai Imam Malik itu kalau cerita, antara kita ini antara benar dan salah, kecuali Sahih Kober, kemudian dibuka tutupnya Rasulullah SAW. Nah ini berarti ada tutupnya, ada selambunya begitu ya, ada tabirnya. Ini zaman Imam Malik, jadi tidak dianggap masalah, ya. Sampai terus berlanjut ratusan tahun, sampai pada zaman kira-kira abad ke-6, ya, kira-kira abad ke-6 pada masa Nuruddin Zengki. Saat itu ya atasannya inilah atasannya Salahuddin Ayyubi, ya. Nah itu pada masa beliau ada orang Yahudi mau mengambil jasad Rasulullah SAW. Akhirnya beliau mimpi Rasulullah SAW, ya, untuk menyelesaikan hal ini, gitu ya. Akhirnya datang dari Suriah sana, dari Dimashq, dari Damaskus, ya, kemudian datang ke Madinah, ya, dari sanalah ya kemudian dicari orang itu dengan cara beliau bagi-bagi uang. Semuanya penduduk Madinah harus datang dibagi. Semuanya datang satu persatu. Gak ada yang datang, orang ini gak datang. Wah, ini ada yang kurang satu ini. Oh, ada fulan. Nah, barulah ketangkap. Ya, fulan ini yang saya ditunjukkan Rasulullah SAW. Saat itu barulah
dikasih tutupan itu ya, baru tutupan. Berarti ratusan tahun nggak ada. Itu nggak makam itu begitu. Sampai sekarang ya modelnya sampai sekarang kita nggak tahu. Ya, jadi Abdullah bin Umar setelah berpergian megang makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadapnya makam Rasulullah SAW. Otomatis kalau menghadap makam Nabi membelakangi kiblat, kan begitu. Kalau kita assalamualaikum itu kan kalau sekarang boleh nggak berhenti? Pak Pur boleh? Iya. Nah kalau dulu tak boleh berhenti ya? Nah dulu berhenti. Sekarang katanya dilanjut aja kayak tawaf gitu ya, lanjut. Nah dulu berhenti. Ya waktu berhenti masih bisa untuk membaca ya Nabi yang ada di Sibtuduror, benar-benar di depannya, salam alaika ya Rasul, ya itu sekarang sulit. Kalau dulu bisa menghadap begini, tapi jangan keras-keras, ya. Ya dulu, masya Allah dinikmati itu benar. Kita baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Memang depan makamnya. Kalau di sini ya boleh-boleh saja lah. Masa nggak boleh sholat tahiyatul kan boleh assalamualaikum ya Nabi Muhammad. Ya itu. Otomatis membelakangi. Tapi sekarang assalamualaikum ya Nabi ya monggo-monggo saja karena untuk keamanan dan sebagainya. Yang ketiga, sahabat Bilal radhiyallahu anhu muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapkan wajahnya ke makam Nabi. Wah, ini hadis panjang ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang pembahasan tentang tawasul, tabaruk dan istighosah, di antaranya asar para sahabat yang bagaimana mereka mendatangi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hal ini kemudian disalah-salahkan oleh orang Wahabi. Makanya dikatakan gagal paham. Ya, mereka gagal paham. Karena wajib untuk membaca kitab ini. Semoga kita dan anak cucu kita dijadikan orang-orang yang soleh, orang berbakti pada Allah Subhanahu Wa Taala dan di atas ahlu sunnah wal jamaah yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhir doa Rasulullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.